Selamat sore para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saya Tony Lamsir hadir lagi dalam acara Ada Peran Tony. Dan kali ini tentu saja Tony tidak sendirian. Kebetulan saja di samping Tony kedatangan tamu istimewa dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, yaitu Bapak Arif Sulistyo. Selamat datang Pak Arif. Terima kasih Tony. Waduh, ini sudah merupakan yang kali kedua ya Pak ya? Ya, kedua. Kedua kalinya untuk ditugaskan di Taiwan. Betul. Wah, ini sama-sama dari Kementerian Perdagangan ya Pak ya? Betul. Baik. Sekilas perkenalan singkat tentang Bapak Arif Sulistyo. Ini merupakan tugas dan penempatan ke Taiwan yang kedua kalinya. Jika tahun 2020 hingga 2022 bertugas sebagai Kepala Bidang Perdagangan di KDI Taipei. Dan kali ini dilantik langsung oleh mantan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ya Pak ya, di bulan September. Betul. Oke, 2024. Kemudian tiba di Taiwannya bulan Oktober. Disampaikan ke masyarakat Taiwan kapan nih Pak? Silakan Pak, mungkin sedikit bercerita tentang perjalanan Bapak mulai dari 2020 hingga saat ini, perasaan yang Bapak rasakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Tony. Pemirsa dan pendengar Radio Taiwan Internasional yang berbahagia, saya Arif Sulistyo, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Ini tadi yang disampaikan Tony, penempatan saya yang kedua. Jadi pertama saya tahun 2020 saya sebagai Kepala Bidang Perdagangan. Kemudian waktu itu sayangnya hanya 1 tahun, pada waktu itu masih COVID tahun 2020. Saya dipanggil balik oleh Menteri Perdagangan, promosi sebagai Direktur. Nah, ternyata dalam promosi saya itu juga nggak jauh-jauh dari dunia PMI. Gitu ya. Jadi dulu kalau teman-teman pernah mendengar ada masalah barang kiriman PMI yang tertahan oleh bea cukai, kemudian barang bawaan penumpang. Nah, itu saya yang menyelesaikan. Alhamdulillah bisa selesai, dan sekarang teman-teman PMI dan WNI di luar negeri dengan lancar bisa mengirim barangnya ke Indonesia tanpa ada kendala di bea cukai. Kemudian tahun 2024 Menteri Perdagangan kembali meminta saya untuk balik lagi ke Taiwan. Dipercaya Pak? Dipercaya balik lagi ke Taiwan menjadi Kepala KDI Taipei. Dan tentu saja ya, dengan adanya perubahan dalam tahun ya Pak ya, tahun 2020 kemudian tahun 2025, dari data statistik untuk jumlah PMI sendiri di Desember 2020 sebanyak 263.000 orang. Betul. Pak. Sementara di Desember 2024 kemarin tercatat 300.000 lebih Pak. Iya. Dan angka ini tentu saja belum ditambah dengan pelajar, Betul. mahasiswa, Betul. profesional. Betul. Kalau tidak salah hampir mencapai angka nyaris 400.000. Betul. Berarti tanggung jawab Bapak semakin bertambah nih Pak. Betul. Jadi mungkin bisa bercerita sedikit tentang tugas-tugas yang diserahkan kepada Bapak. Ya, jadi pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa jumlah WNI kita ini sangat luar biasa di Taiwan. Tadi Tony bilang mendekati 400.000, kira-kira 388.000. Dan setiap bulannya itu penambahan barunya itu sekitar 1.000 orang. Dan ini tentu dengan banyaknya jumlah WNI tentu banyak juga permasalahan yang kita selesaikan. Tapi saya yakin kita sama-sama bisa menyelesaikan itu. Kalau misalkan saja jumlah masyarakatnya bertambah ya Pak ya, berarti kan tugas mengelolanya semakin ribet ya Pak ya? Betul. Karena yang dikelola adalah manusia Pak, bukan produk ya. Kalau misalkan saja produk dagang, mungkin kalau ada yang BS, ya udah ditaruh di gudang ya. Kalau yang bagus dijual lebih mahal gitu ya. Ini masalahnya manusia Pak ya. Betul. Dan manusia itu kadang bisa kehilangan kontak Pak. Dari angka kehilangan kontak ini menunjukkan bahwa angkanya cukup signifikan, walaupun dari persentase mungkin tidak sebegitu banyak. Untuk angka orang yang kehilangan kontak di tahun 2024 mencapai 28.000 Pak. Betul. Nyaris 10%. Betul. Ya. Betul. Bagaimana Bapak melihat mereka yang kehilangan kontak Pak? Permasalahan apa sih yang membuat mereka hingga tidak bisa dikontak lagi? Ya, jadi memang permasalahan yang paling besar adalah bagaimana kita membantu teman-teman PMIU nih, overstayer atau kaburan begitu ya. Jadi jumlahnya betul sudah sampai 28.000, angka yang sangat luar biasa. Nah, memang banyak sekali penyebabnya Tony. Jadi ini memang kami di KDI sudah mengusulkan ke pemerintah pusat yang ada di Jakarta untuk melakukan pembenahan regulasi penempatan. Jadi banyak faktor, diantaranya yang paling banyak adalah ketidakcocokan. Baik itu dari sisi pekerjaan, kemudian dari sisi majikan.
Kemudian ada beberapa yang tidak betah dengan majikan pekerjaan itu, kemudian ada sebagian ada kekerasan, kemudian ada juga iming-iming dari beberapa pihak gaji yang lebih tinggi, padahal kalau dia kabur itu tentu resikonya sangat besar. Kenapa? Karena begitu teman-teman ini kabur, tentu asuransi sudah tidak bisa membackup. Ya, permasalahannya adalah ya kalau dia sehat nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi begitu sakit ini yang jadi masalah. Bahkan sampai meninggal dunia, ini sangat luar biasa. Dan Tony ketahui bahwa memang tidak sedikit teman-teman Indonesia yang kerap dilaporkan ya Pak ya, mungkin saja berada di rumah sakit atau menjadi korban karena mungkin terluka ataupun juga pada saat naik motor karena tidak perlu pakai SIM di sini, motor listrik, sepeda listrik, sehingga bisa menyebabkan mereka menjadi berbahaya. Silakan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tahun 2024 KDI TIP melakukan pemulasaran jenazah, pemulangan jenazah hampir sekitar 104 jenazah. Jadi angka yang sangat luar biasa besarnya. Ya, ini penyebabnya yang pertama adalah faktor kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Ini yang paling besar. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman warga negara Indonesia di Taiwan dan juga PMI untuk selalu mengikuti aturan-aturan yang ada di Taiwan. Kalau dia berlalu lintas tentu pakai helm dan ikuti rambu-rambu yang ada. Ini penyebab yang paling banyak adalah kecelakaan lalu lintas. Ya, karena mungkin tidak paham Pak ya. Beda negara kan beda jalurnya Pak. Betul. Kan kiri dan kanan Pak ya. Betul. Kemudian juga di Taiwan sendiri yang cukup unik, sepeda listriknya itu cepat juga loh Pak. Iya. Betul. Tidak tanpa bisa kita duga itu bisa jalan secepat motor Pak. Betul. Iya. Nah, kalau misalkan saya tadi Bapak katakan selain kecelakaan kerja juga kecelakaan lalu lintas, apakah ada Pak biaya ganti ruginya Pak bagi mereka yang meninggal? Ya, kalau teman-teman PMI resmi tentu dia masih terlindungi asuransi gitu ya. Artinya tugas negara adalah memastikan bahwa ada majikan, ada agensi, ini kita bisa minta. Tapi ketika dia overstayer, nah ini jadi masalah karena asuransi sudah tidak mengcover. Nah, terkait dengan itu tentu KDI mengambil satu langkah-langkah penyelesaian terkait dengan pemulangan. Kita minta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jadi, misalkan Pak. Jadi kalau dia meninggal PMIO, tentu kita minta majikan ilegalnya. Majikan ilegal. Ya, untuk ikut bertanggung jawab. Gitu. Oke. Ada permainan calo nggak Pak di sana Pak? Misalkan yang menawarkan iming-iming tadi Pak, apakah juga bisa ditelusuri Pak? Iya, kita dengan otoritas Taiwan sepakat untuk mengejar yang begini. Ya, jadi oknum-oknum yang sengaja menawarkan dengan gaji yang lebih tinggi sehingga teman-teman ini tergoda akhirnya jadi overstayer. Iya, karena tidak sedikit memang banyak yang hendak bekerja di Taiwan. Betul. Walaupun sudah 12 tahun. Betul. Kemudian karena sudah tidak bisa lagi kerja di Taiwan, jadinya ya menjadi mereka kehilangan kontak alias kaburan. Oke, merujuk pada artikel yang dirilis oleh Kumparan pada Juli 2024 dengan tajuk berjudul 3 negara dengan kasus hukum WNI terbanyak Pak. Taiwan ternyata masuk Pak di nomor 3. Sementara Taiwan sendiri kan tidak menjalin hubungan dengan Indonesia Pak. Bagaimana penyelesaian kasus ini Pak untuk perlindungan warga negara Indonesia? Baik, Tony, perlu kami sampaikan bahwa prinsip perlindungan WNI tentu yang pertama tadi yang saya sampaikan mengedepankan keterlibatan pihak-pihak. Tugas kami di KDI adalah memastikan, contoh misalnya, bagi PMI yang tidak digaji, tentu kita akan kejar pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini majikan maupun agensinya. Kemudian yang kedua, negara tidak bisa mengambil tanggung jawab pidana maupun perdata. Jadi kalau ada masalah tentu ini menjadi tanggung jawab masing-masing. Tentu kami sebagai perwakilan pemerintah Indonesia memastikan hak-haknya itu bisa didapatkan. Kalau dia terkena masalah hukum, tentu kami memastikan bahwa yang bersangkutan tentu yang pertama hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Bimbingan advokasi kalau begitu. Betul. Kemudian juga kami melakukan pendampingan dari sisi penerjemah bahasa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan peradilan yang adil. Di Taiwan sendiri ya Pak ya? Iya. Karena di Taiwan sendiri merupakan lokasi tempat di mana PMI ini
temukan kemudian Ya. menjadi masalah dan akhirnya harus diselesaikan, Pak. Iya, Ya, tentu saja akan ada Pak yang namanya bantuan advokasi. betul. Di Taiwan sendiri mungkin ada beberapa asosiasi pengacara yang mungkin akan memberikan pelayanan secara gratis. Tetapi kalau misalkan dari Indonesia sendiri Pak, apakah pernah menangani kasus yang mungkin lebih berat dari sekedar Ya. kaburan Pak? Jadi banyak. Seminggu yang lalu saya berkunjung ke 2 penjara terbesar di Taiwan, di Taoyuan dan juga di Taipei. Permasalahan yang paling banyak adalah narkoba. Ini tugas kita bersama mengedukasi teman-teman jangan sampai terjerat masalah narkoba ini. Kemudian yang kedua masalah penipuan. Jadi banyak sekali ATM-nya, identitasnya dipinjam, kemudian dipakai oleh orang lain sehingga ini menjadi timbul permasalahan. Kemudian yang beberapa yang lainnya kaitannya dengan pembunuhan juga kita tangani. Tapi yang paling banyak adalah narkoba. Oke, untuk teman-teman sendiri sudah dengar Yeah. sendiri ya langsung dari Yeah. Pak Kepala, yaitu narkoba menjadi permasalahan terbesar. Kemudian juga penipuan yang biasanya sangat mudah sekali masuk ke ruang-ruangnya para PMI, Pak. Betul. Ya, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ataupun juga mungkin ada saran dan juga tips untuk menghindari Pak yang namanya narkoba ataupun juga untuk penipuan, Pak. Ya, kami di KDI terus melakukan edukasi kepada teman-teman PMI dan juga WNI yang ada di Taiwan. Ada beberapa sosial media yang kita pakai dan memang sangat luar biasa antusiasme para warga negara WNI ini. Jadi kita juga masuk juga ke sentra-sentra organisasi kemasyarakatan sehingga semuanya terinformasikan dengan baik terkait dengan bahaya-bahaya narkoba ini. Oke, jadi sudah ada ya Pak ya? Sudah. Istilahnya ini ya, tata caranya, Ya. sistemnya, Ya. SOP-nya ya, Ya. untuk masalah narkoba. Karena memang tidak bisa dipungkiri, narkoba itu sangat dekat sekali dengan mereka yang mungkin termasuk dalam kategori ini loh, kelompok yang mungkin termarginalisasikan. Betul. Ya, Betul. sehingga sangat mudah untuk terjerat masuk ke dalamnya dan bisa dikontrol Ya. oleh pihak agensi. Baik, kalau demikian ini sedikit Pak ya tentang Indonesia Pak. Ya. Ini lagi ribet-ribetnya ya mengenai masalah pemotongan anggaran Pak. Apakah akan mempengaruhi KDI Pak? Ya. Karena orangnya banyak loh Pak. Kami pastikan pelayanan publik tidak terganggu. Oke, sip. Jadi untuk pemangkasan anggaran sendiri itu hanya di Indonesia saja Pak ya? Tetap semuanya kena, Kena. tapi kita pastikan bahwa tidak akan mengganggu pelayanan yang kita berikan kepada WNI kita di Taiwan. Oke, merupakan sebuah jawaban yang singkat tapi tepat. Tidak akan mengurangi pelayanan apapun untuk publik. Baik, dalam kurun era globalisasi seperti saat ini Pak ya, di negara-negara di dunia terlibat dalam perubahan dinamika. Ya, baik itu geopolitiknya ataupun juga kecepatan kompleksitas pergeseran yang menciptakan landasan baru dalam strategi mereka. Peran Indonesia sangat penting dan Indonesia juga punya keunggulan, tapi minim pendidikan. Nah, tanpa disadari bisa dibombardir dengan teknologi yang canggih. Padahal mereka mendadak dapat HP Pak, ya kan? Kemarin itu masih di kampung, sekarang dapat HP. Nah, di sini tentu saja merupakan satu perubahan dan bagian dari geopolitik dunia. Apa saran dan himbauan yang hendak Bapak berikan kepada masyarakat Indonesia di Taiwan, Pak? Ya, baik, kepada seluruh saudara-saudara saya warga negara Indonesia di Taiwan. Pertama, saya mengajak kepada seluruh WNI yang ada di Taiwan ini untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang ada di Taiwan. Jadi teman-teman, saudara-saudara saya WNI ini adalah duta bangsa, membawa nama baik Indonesia. Tentu ini sangat penting untuk selalu menjaga dan mengikuti aturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya tentu tidak melanggar aturan-aturan itu. Dan yang selanjutnya saya juga mengajak kepada seluruh WNI kita yang ada di Taiwan, lapor diri, ini penting. Jadi apabila nanti ada permasalahan tentu kami akan eskalasi lebih cepat. Ini kita himbau untuk WNI untuk yang ada di Taiwan ini untuk ikut segera melakukan lapor diri. Kemudian yang selanjutnya mohon teman-teman bisa mengikuti informasi-informasi resmi yang diberikan oleh KDI Taipei maupun otoritas Taiwan. Kemudian yang selanjutnya bagi teman-teman PMI perlu kami sampaikan bahwa niat kita ke Taiwan itu adalah bekerja, memperbaiki perekonomian kita
dan tentu ini adalah niat utama begitu ya. Jadi saya juga mengajak jaga kerukunan. Saya kemarin sempat lihat ada beberapa perkelahian gitu. Saya mengajak, mari kita sama-sama jaga kerukunan, jaga nama baik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya kepada teman-teman PMI, apabila ada permasalahan, segera lapor ke 1955. Kita selesaikan baik-baik, baik itu melalui majikan maupun agensinya. Kalau nggak bisa, segera lapor kami ke KDI, nanti akan kita selesaikan. Kemudian yang selanjutnya, ini juga akhir-akhir ini Bang Tony, banyak sekali yang DM ke KDI mencari keluarganya. Nah ini saya mengharapkan teman-teman PMI untuk tidak putus komunikasi dengan keluarga. Ini penting. Jadi berkabar ke keluarga ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya, tren penipuan semakin banyak, makin canggih ya, Pak, makin canggih. Dan ini saya mengharapkan teman-teman PMI hati-hati terhadap penipuan. Jaga ID kita, jaga paspor kita, jaga ATM kita. Jangan sampai dipegang orang lain sehingga ini timbul permasalahan. Kemudian yang selanjutnya juga ada juga yang tren sekarang, iming-iming kabur dengan gaji yang lebih besar. Iya. Ini yang jadi masalah. Sampai 2 kali lipat, Pak, kalau Betul. tidak salah. Ya. Betul. Jadi ini jangan sampai tergoda. Pokoknya kita harus di jalur yang resmi. Perlu kami sampaikan bahwa kaburan ilegal, unprocedural itu sangat rentan eksploitasi, rentan masalah. Jadi kaburan itu hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan hanya mengandalkan nasib baik. Makanya saya menghimbau teman-teman untuk tidak kabur, karena kabur itu adalah awal dari permasalahan. Oke, itu tadi adalah hal-hal yang hendak disampaikan dari Bapak Arief selaku Kepala KDI di Taipei. Setelah itu kita akan berbincang-bincang yang santai-santai ya, Pak ya. Siap. Dalam Bapak melihat Taiwan, Pak, di Taiwan sendiri apa sih Pak yang bagus dan kemudian di Indonesia tidak ada, Pak, Ya. dan bisa diterapkan mumpung masyarakat Indonesia banyak, Pak, di sini, Pak. Ya, baik. Jadi waktu di Taiwan itu kita banyak belajar dengan Taiwannya. Seperti kita ketahui, Taiwan ini adalah satu wilayah yang tentu kita harus akui bersih. Yang kedua tertib. Yang Bersih, ketiga tertib, aman. Ya, ini harus kita contoh pola-pola seperti ini. Nah ini budaya-budaya yang bisa kita adopt ini juga banyak, begitu ya. Sebagai contoh misalnya transportasi, mereka budaya antrinya sangat luar biasa. Kemudian budaya disiplinnya juga sangat luar biasa. Kemudian yang paling sepele, buang sampah pada tempatnya, ini juga sangat luar biasa. Puntung rokok, Pak. Nah, itu bisa kita tiru, kita adopt sehingga Indonesia bisa bersih, aman dan nyaman. Oke, semoga bisa diterapkan di Indonesia, Pak ya. Ya, dan kalau bisa diterapkan semua tentu semuanya akan nyaman begitu ya. Fasilitas umum juga bersih, kemudian transportasi integrated menjadi bagus. Ya, menjadi bagus. Dan semua sistemnya akan sesuai dengan program yang semula diusung ya, Pak ya. Betul. Dan tentu saja di bagian sesi yang terakhir berbincang-bincang dengan Bapak Arief Sulistyo selaku Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Mungkin ada pesan-pesan yang terakhir, Pak, yang hendak disampaikan kepada para pendengar baik yang ada di Indonesia ataupun juga di Taiwan. Silakan, Pak. Ya, baik. Bagi saudara-saudara saya, warga negara Indonesia di Taiwan, dan juga pekerja migran Indonesia, diaspora, dan juga pelajar, pesan saya yang pertama, tentu mari kita sama-sama menaati aturan baik di Indonesia maupun di Taiwan. Jangan sampai teman-teman semuanya melanggar aturan-aturan itu sehingga semuanya tidak terlindungi. Kewajiban kami sebagai perwakilan pemerintah Indonesia melindungi hak-hak Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara kita warga negara Indonesia di Taiwan ini. Yang kedua adalah jaga kerukunan. Kita membawa nama baik Indonesia. Indonesia terkenal dengan budaya yang ramah, yang tertib, yang akur gitu ya. Mari kita sama-sama jangan sampai ada perkelahian baik itu sesama WNI maupun dengan warga negara asing. Kemudian yang selanjutnya, selalu mengikuti informasi-informasi yang kita berikan, baik itu melalui informasi resmi yang disampaikan oleh KDI
maupun informasi yang disampaikan oleh otoritas Taiwan. Seperti kita ketahui, banyak sekali typhoon, kemudian ada beberapa gempa. Ini informasi yang resmi tentu dari pemerintah Taiwan dan juga KDI Taipei. Kemudian yang selanjutnya, khusus bagi teman-teman PMI dan pekerja, niat kita ke Taiwan adalah untuk bekerja. Jadi itu adalah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Artinya apa? Ya, jangan sampai ada masalah, justru niat kita itu bergeser gitu. Sehingga saya sampaikan sekali lagi, niat kita ke Taiwan adalah untuk bekerja, jaga kerukunan. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan baik, dengan agensi, dengan majikan, melalui 1955. Kalau nggak bisa, sampaikan ke kami, nanti KDI akan membantu menyelesaikan permasalahan. Yang selanjutnya, sekali lagi, kalau ada masalah jangan sampai kabur, gitu ya, karena kabur adalah awal dari permasalahan. Itu Tony. Iya, dan tentu saja Tony di sini juga berharap teman-teman bisa menjalani kehidupan sesuai dengan niat semula Anda datang ke Taiwan. Baik, terima kasih atas kedatangan Pak Arief Sulistyo untuk ke RT untuk menerima wawancara pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, Pak. Terima kasih.